Pada awal abad ke-17, bangsa-bangsa Eropa berlomba-lomba mencari jalur perdagangan baru menuju Asia. Mereka tertarik dengan kekayaan alam dan komoditas yang dimiliki kawasan ini, seperti rempah-rempah, kain katun, sutra, dan berbagai hasil bumi lainnya. Bagi Inggris, India menjadi wilayah yang sangat penting karena merupakan salah satu pusat perdagangan terbesar di Asia sekaligus penghasil tekstil berkualitas tinggi yang sangat diminati di pasar Eropa. Untuk mendukung kegiatan perdagangan tersebut, pada tahun 1600, Ratu Elizabeth pertama memberikan piagam kepada British East India Company atau EIC, yang awalnya perusahaan ini hanya bertujuan menjalin hubungan dagang dengan kerajaan-kerajaan di India dan memperoleh keuntungan dari aktivitas perdagangan. Perjalanan Inggris di India dimulai pada tahun 1608 ketika Kapten William Hawkins tiba di Pelabuhan Surat. Setelah melakukan pendekatan kepada Kaisar Mughal Jahangir dan melalui diplomasi Sir Thomas Roe, akhirnya Inggris memperoleh izin untuk mendirikan pos-pos dagang di beberapa wilayah penting seperti Surat, Madras, Bombay, dan juga Kolkata. Dari sinilah pengaruh Inggris di India mulai berkembang. Pada awalnya, British East India Company hanya berfungsi sebagai perusahaan dagang yang mengimpor berbagai komoditas dari India ke Inggris, seperti kain katun, sutra, teh, dan juga rempah-rempah. Namun seiring meningkatnya kepentingan Inggris di India, peran EIC berubah secara drastis. Perusahaan ini tidak lagi hanya berdagang, tetapi juga memiliki tentara mereka sendiri, memungut pajak, membuat perjanjian dengan kerajaan-kerajaan lokal, bahkan mengelola wilayah kekuasaannya layaknya sebuah pemerintahan. Situasi politik India saat itu juga mendukung berkembangnya pengaruh Inggris. Setelah wafatnya Kaisar Aurangzeb pada tahun 1707, Kekaisaran Mughal mulai mengalami kemunduran. Banyak kerajaan daerah menjadi mandiri dan sering terlibat konflik satu sama lain. Kondisi ini dimanfaatkan oleh EIC untuk ikut campur dalam urusan politik dan juga membangun aliansi demi memperluas pengaruhnya. Perubahan besar terjadi setelah pertempuran Plassey pada tahun 1757. Dalam pertempuran tersebut, pasukan EIC yang dipimpin oleh Robert Clive berhasil mengalahkan penguasa Bengal Siraj ud-Daulah. Kemenangan ini menjadi titik awal dominasi Inggris di India, karena sejak saat itu Inggris berhasil menguasai Bengal, salah satu wilayah terkaya di India. Inggris tidak hanya memperluas kekuasaannya melalui peperangan, tetapi juga menggunakan berbagai strategi politik. Salah satunya adalah memanfaatkan konflik yang terjadi di antara kerajaan-kerajaan India. Ketika terjadi perebutan kekuasaan, Inggris memberikan bantuan militer kepada salah satu pihak. Sebagai balasannya, kerajaan tersebut harus memberikan hak perdagangan, wilayah, atau kekuasaan politik kepada Inggris. Selain itu juga, Inggris juga menerapkan kebijakan subsidiary alliance yang diperkenalkan oleh Richard Wellesley. Melalui kebijakan ini, kerajaan-kerajaan India diwajibkan menerima pasukan Inggris di wilayahnya dan membiayai keberadaan pasukan tersebut. Sebagai konsekuensinya, mereka tidak boleh menjalin hubungan dengan negara lain tanpa persetujuan Inggris. Akibatnya, banyak kerajaan kehilangan kedaulatan politik meskipun rajanya masih tetap memerintah. Pada pertengahan abad ke-19, Inggris kembali memperluas wilayahnya melalui Doctrine of Lapse yang diperkenalkan oleh James Brown Ramsay. Kebijakan ini menyatakan bahwa apabila seorang raja meninggal tanpa memiliki ahli waris laki-laki kandung, maka wilayah kerajaannya diambil oleh Inggris. Melalui kebijakan tersebut, sejumlah kerajaan berhasil dianeksasi tanpa harus melalui peperangan besar. Di samping itu, Inggris juga membangun sistem administrasi, memperkuat militer, mengembangkan jaringan transportasi, serta menerapkan sistem perpajakan untuk memperkuat kekuasaan kolonial dan mempermudah eksploitasi sumber daya. Setelah pemberontakan India pada tahun 1857 berhasil dipadamkan, pemerintah Inggris membubarkan British East India Company dan mengambil alih pemerintahan India secara langsung. Masa ini dikenal sebagai British Raj. Selama periode tersebut, berbagai kebijakan Inggris membawa dampak besar terhadap kehidupan masyarakat India. Di bidang ekonomi, India dijadikan sebagai pemasok bahan mentah bagi industri Inggris. Berbagai hasil bumi seperti kapas, teh, nila, dan opium diekspor dalam jumlah besar ke Inggris. Selain itu, pajak tanah yang tinggi membuat banyak petani kehilangan lahannya. Industri tekstil tradisional India juga mengalami kemunduran karena
harus bersaing dengan produk tekstil buatan pabrik-pabrik Inggris yang lebih murah. Dalam bidang sosial, Inggris memperkenalkan sistem pendidikan modern dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantarnya. Dari sinilah lahir kelompok masyarakat India yang memperoleh pendidikan barat dan mulai mengenal gagasan tentang demokrasi, kebebasan, serta nasionalisme. Namun kesempatan memperoleh pendidikan masih menjadi terbatas sehingga kesenjangan sosial tetap terjadi. Di bidang politik, kerajaan-kerajaan lokal kehilangan sebagian besar kewenangannya karena seluruh pemerintahan dikendalikan langsung oleh Inggris. Walaupun demikian, penyatuan wilayah India di bawah satu pemerintahan kolonial secara tidak langsung menumbuhkan rasa persatuan di kalangan masyarakat India. Ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan Inggris akhirnya memicu pemberontakan India pada tahun 1857. Perlawanan ini dipicu oleh berbagai faktor seperti kebijakan ekonomi yang memberatkan, campur tangan Inggris terhadap kehidupan sosial dan keagamaan, serta pencamplokan wilayah kerajaan-kerajaan India. Pemicu langsungnya adalah penggunaan peluru senapan Enfield yang dilapisi lemak sapi dan babi. Karena peluru harus digigit sebelum digunakan, hal tersebut dianggap menghina keyakinan umat Hindu maupun umat Islam. Pemberontakan dimulai di Meerut pada tanggal 10 Mei 1857 dan kemudian menyebar ke berbagai wilayah seperti Delhi, Kanpur, Lucknow, dan juga Jhansi. Bahadur Shah kedua diangkat sebagai simbol persatuan, sementara Rani Lakshmibai menjadi salah satu tokoh yang terkenal karena keberaniannya memimpin perlawanan terhadap pasukan Inggris. Meskipun pemberontakan berhasil dipadamkan, peristiwa ini menjadi titik balik penting dalam sejarah India. British East India Company dibubarkan dan pemerintahan India sepenuhnya diambil alih oleh kerajaan Inggris. Kegagalan pemberontakan tahun 1857 tidak menghentikan perjuangan rakyat India. Perlawanan kemudian berubah menjadi gerakan politik yang lebih terorganisasi. Pada tahun 1885 didirikan Indian National Congress sebagai organisasi memperjuangkan hak-hak rakyat India dan kemudian berkembang menjadi pelopor utama gerakan kemerdekaan. Salah satu tokoh yang paling berpengaruh adalah Mahatma Gandhi. Ia memperkenalkan prinsip ahimsa atau perjuangan tanpa kekerasan, serta satyagraha, yaitu perlawanan melalui kebenaran dan keteguhan moral. Melalui berbagai aksi damai seperti gerakan non-kerja sama, Salt March, dan Quit India Movement, Gandhi berhasil menggerakkan jutaan rakyat India untuk melawan penjajahan. Selain Gandhi, terdapat pula Jawaharlal Nehru yang memperjuangkan kemerdekaan melalui jalur politik dan diplomasi. Nehru memiliki visi menjadikan India sebagai negara yang demokratis, modern, dan juga sekuler. Perjuangan kedua tokoh ini saling melengkapi hingga akhirnya membawa India menuju kemerdekaan. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, kondisi Inggris semakin melemah sehingga sulit mempertahankan wilayah jajahannya. Pada saat yang sama, tekanan dari gerakan nasionalis India semakin kuat. Namun proses menuju kemerdekaan tidak berlangsung mudah karena muncul perbedaan pandangan antara Indian National Congress yang menginginkan India tetap bersatu dengan All India Muslim League yang mengusulkan pembentukan negara terpisah bagi umat Islam. Akhirnya, melalui Indian Independence Act pada tanggal 15 Agustus 1947, India resmi memperoleh kemerdekaannya. Bersamaan dengan itu dilakukan pembagian wilayah atau Partition of India yang melahirkan dua negara, yaitu India dan juga Pakistan. Peristiwa ini menyebabkan perpindahan penduduk dalam jumlah besar dan memicu konflik antar kelompok yang menelan banyak korban jiwa. Meskipun demikian, kemerdekaan tahun 1947 menjadi tonggak penting dalam sejarah India. Setelah hampir 2 abad berada di bawah kekuasaan Inggris, India akhirnya berhasil menjadi negara merdeka dengan Jawaharlal Nehru sebagai Perdana Menteri pertamanya.